Al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. Qimatul ukhuwatil imaniyah, nilai ukhuwah imaniyah. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan, ba'duhu sebahagiannya ba'dan terhadap sebagian yang lain. Tsumma syabbaka baina asabi'ihi. Kemudian nanti dijelaskan ada kemungkinan yang tasbik itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kemungkinan kedua yang tasbikul asabi itu adalah Rasulullah. Tasbik itu gini, memasukkan jari ke dalam jari yang lain. Nah, ini kalau menunggu sholat hukumnya makruh. Jadi duduk di masjid sambil kainin makruh. Tapi kalau selesai sholat, sudah selesai sholat, mubah. Jadi ini makruh. Di kitab Al-Jami' li Ahkamis Shalah, Syekh Mahmud Awaidah menegaskan bahwa itu hukumnya makruh. Jadi di antara adab di masjid kalau menunggu sholat jangan begini. Nah, hikmahnya apa? Abu Ya belum tahu. Mudah-mudahan suatu ketika diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala tentang hikmah dari larangan tasbik qabla shalah. Ya. Tasbik inda intidharis shalah. At-ta'rifu birawil hadis huwa Abu Musa. Beliau adalah Abu Musa. Ismuhu Abdullah ibnu Qais ibni Salim al-Asy'ari. Syahida Khaybar wa ma ba'daha. Nah, beliau itu menyaksikan perang Khaybar, ya, perang Khaybar, memerangi Yahudi Khaybar dan sesudahnya. Wa qara'al Qur'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau dalam ilmu hadis, murid yang baca apa kemarin? Akhbaroni. Ya. Kalau ijazatan, akhbaroni ijazatan. Kalau guru yang baca, haddatsani. Boleh juga akhbaroni. Wa hamila anhu ilman katsiran, dan beliau juga mengemban, ya, memperoleh dari Nabi itu ilmu yang banyak. Ahhalahu lil futya fi hayatihi. Beliau sudah menjadi ahlinya, ahli ilmu, ahhala lil futya, ya, di waktu muda. Futya itu muda, ya. Fata itu pemuda. Satu akar kata dengan fatwa. Makna futya atau fata itu artinya orang yang kuat. Jadi pemuda itu kuat pikirannya, ya, kuat fisiknya, sehingga kuat bayannya, kuat penjelasannya. Maka fatwa itu mestilah orang yang kuat dalam hal kemampuan menjelaskan. Nah, itu secara bahasa begitu. Fatwa, futya, fata itu satu akar kata. Kana zahidan abidan. Beliau adalah seorang yang zuhud, ahli ibadah, salim as-sadri, hatinya itu salim, ya, bersih, sehat, selamat. La tughayyirhul imarah, tidak mengubah hatinya imarah, kepemimpinan. Karena nanti beliau ini menjadi pemimpin, diangkat oleh Nabi sebagai wali di Yaman, sebagai qadhi di Yaman. Tapi lam tughayyirhul imarah, status kepemimpinannya itu tidak mengubah kezahidan beliau, tidak mengubah keabidan beliau. Tetap beliau seorang ahli ibadah. Wala ghayyarat hud dunya. Jadi dunia tidak menggeser, tidak mengubah beliau. Tuwfiya sanata arba'in wa arba'in hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 44 Hijriah. Ma'anil mufradat. Al-bunyanu ay al-baitul mubna. Bunyan yaitu rumah yang dibangun. Bunyan, bangunan. Yashuddu ba'duhu ay ba'dul bunyan, sebahagian bangunan. Wala syakka anna al-lubnah al-qawiyah hiya allati tashuddu ad-da'ifata. Tidak ada syak, tidak ada keraguan bahwasanya bangunan yang kuat itu menguatkan yang lemah. Itu coba lihat. Antum 2 tahun di sini kan mengamati bagaimana proses pembangunan di pondok kita.
satu bagian dari bagian bangunan itu yashuddu ba'duhu ba'dun. Ada galam 4, di atas galam ada tiang, tongkat dilubangi, di atas galam, ini kan galam 2 misalnya, pasangi lapak atau sepatu kah jarang, habis itu galam berdiri di sini, habis itu supaya lebih kuat lagi pasangi suai itu yang miring, ya, menghubungkan satu tongkat atau satu tiang dengan tiang yang lain. Makin banyak suainya makin kuat, kalau dikit goyang. Nah kalau goyang, tadi kan dia berdiri di atas lapak, bergeser sedikit bisa gugur, runtuh. Dan tiang-tiang pasang suai dulu sementara, baru pasang bata, terhubung maka kuat, tambah plester, saling menguatkan lagi. Nah begitulah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dun. Tsumma syabbaka, kemudian syabbaka, yakni yuhtamalu ayyakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau Abu Musa al-Asy'ari. Di sini ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemarin sudah kita bahas apa itu ihtimal. Ya, kemungkinan bahwa yang melakukan tasybik itu nabi kita atau Abu Musa al-Asy'ari. Jadi rawil hadis anhu, yang meriwayatkan yaitu Abu Musa al-Asy'ari sebagai perawi hadis itu yang melakukan tasybik kan. Tapi kalau melihat lafadznya, ya, susunannya itu condong ini nabi yang melakukan tasybik. Nabi ingin takkid, memberikan penguatan dengan gerak non verbal. Jadi beliau mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dun, itu verbal, lisan. Nah beliau ingin menguatkan dengan komunikasi non verbal, yaitu dengan ini. Nah, kemudian Nabi tsumma syabbaka baina asabi'ihi, beliau menggabungkan, menjalinkan, ya, antar jari-jari tangan beliau. Baina asabi'ihi ay udkhila asabi'u ihda yadayhi baina asabi'il yaddil ukhra, yaitu dimasukkannya, atau kalau di fa'ilnya huwa berarti adkhala, ya, adkhala, beliau memasukkan, berarti adkhala asabi'a ihda yadayhi, beliau memasukkan jari-jari. Kalau dakhala kan masuk, kalau adkhala memasukkan, dakhala juga memasukkan. Nah adkhala karena dia fi'il madhi mazid, ya, rubai mazid, maka dia mutaaddi, memasukkan. Kalau dakhala lazim. Apa yang dimasukkan? Asabi'a, jari-jari, ihda yadai, salah satu tangannya, baina asabi yadil ukhra, dengan jari-jari tangan yang lain. Nah gitu, itu yang disebut dengan tasybik. Ya, tadilah ini contohnya, ini jelas sudah nih. Al-mabahithul Arabiyah, alif lam fil mu'min lil jinsi, itu adalah alif lam lil jinsi. Alif lam nanti bisa alif lam lil jinsi, bisa alif lam lil ahdiyah, dan masing-masing itu punya faedah berbeda. Kalau dia alif lam lil jinsi, maka itu yufidul umum, berfaedah umum. Tapi kalau dia alif lam ahdiyah, maka dia khusus, kembali ke kata yang sama sebelum kalimat itu, sebelum kata itu. Ada juga nanti lil istighraq. Kalau istighraq itu lebih umum lagi dari lil jinsi. Fayakunul muradu ba'dul mu'mini li ba'dihim, sebagian mukmin bagi sebagian mukmin yang lain, gitu maksudnya dari lil jinsi. Baik itu mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, karena makna lil jinsi itu berarti berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qila yumkinu an takuna lil istighraq, ai kullu mu'minin li kulli mu'minin. Nah itu tadi istighraq. Istighraq itu lebih umum lagi, setiap mukmin, ya, bagi setiap mukmin. Anak istighraq.
Wa qila lil ma'hud. Nah, ada juga yang mengatakan, ya dikatakan alif lam yang kedua itu adalah lil ma'hud. Nah, yang pertama ini. Apa itu ma'hud? Fi dhihnil mukhatab. Bujara yang kedua lah. Fi dhihnil mukhatab. Dhihni itu benak. Mukhatab yang diseru. Mukhatib orang yang menyeru, mukhatab yang diseru, isim maf'ul. Yakni al-mu'min awal. Jadi begitu disebut al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Nah, itu zihnil mukhatab itu langsung paham maksudnya mukmin itu apa. Jadi sudah ke reverse to. Ya, bahasa Inggris itu. Mengarah kemana? Nah, itu namanya lil ma'hud atau istilah lain ahdiyah. Jadi ada 3 kemungkinan ya, alif lam di sini, alif lam lil jinsi, alif lam istighraq, dan alif lam ahdiyah. Kalau ahdiyah dia sudah khusus, kalau lil jinsi umum, istighraq lebih umum. Walil jinsi fil mu'mini min asani, dan alif lam pada al mu'minin yang kedua itu lil jinsi. Fa yakunul makna al mu'minul kamilu lil mutlaqil mu'min. Jadi maknanya adalah mukmin yang sempurna, ya, itu lil mutlaqil mu'min, untuk penyebutan seorang mukmin. Yashuddu ba'duhu ba'dan jumlatun haliyatun. Itu adalah kalimat atau jumlah yang merupakan hal, keadaan. Au sifatun, atau sifat dia. Kemungkinan kedua sifat. Kemungkinan ketiga au jumlatun istinafiyatun bayanu lil wajhi tasbih. Bayanun li wajhi tasbih. Atau kemungkinan ketiga yashuddu ba'duhu ba'dan, itu adalah kalimat istinafiyah. Kalimat awal, ya, memulai kalimat baru. Dia bukan hal, dia bukan sifat dari kalimat sebelumnya. Tapi dia istinafiyah. Istinafiyah itu awal, memulai baru, untuk menjelaskan, ya, bayanun liwajhit tasbih, menjelaskan dari arah penyerupaan. Jadi sifat bisa juga, ya, kalbunyan, seperti bangunan. Yang bangunan itu sifatnya yashuddu ba'duhu ba'don. Nah, gitu, itu sifat. Hal bisa juga keadaan. Ya, keadaan bangunan itu yashuddu ba'duhu ba'don. Atau yang ketiga titik, kalimatnya sudah al mu'minu lil mu'mini kal bunyan, titik. Al mu'minunya mubtada, kal bunyan khabar mubtada'nya, titik. Lalu kalimat baru yashuddu ba'duhu ba'don. Kemungkinan ketiga. Tsumma syabbaka baina asabihi bayanun liwajhi tasbih aidan. Itu juga untuk menjelaskan arah wajah, itu ya kita terjemahkan arah penyerupaan juga, sama dengan tadi yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin itu loh diserupakan dengan bangunan itu dari sisi apanya, itu disebut wajhu tasbih. Sisi apanya garang disamakan mukmin dengan mukmin lain tuh? Disamakan dari sisi bahwa mukmin dengan mukmin lain itu mestinya saling mengokohkan, saling menguatkan, sebagaimana bangunan itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Itu namanya wajhut tasbih. Kan tidak sama semuanya, tapi pada sisi ini, pada wajah ini sama. Gitu loh maksudnya. Ayashuddu ba'duhum ba'dan mithlu hadzal syaddi, yaitu menguatkan sebagian mereka pada sebagian lain seperti penguatan ini pada bangunan itu. Mubalaghatun fi bayanil aqwal an tariqil harakatil mahsusah. Nah, itu mubalaghah untuk lebih menguatkan mengenai penjelasan lisan, ya, fi bayanil aqwal, verbal tadi. Antarikil harakatil mahsusah, dengan melakukan gerakan yang terindra tadi, tasbik. Summa syabbaka baina asabi'ihi, atau istilah sekarang dalam ilmu komunikasi disebut komunikasi non verbal.
Ya. Litakuna auqa'u fin nafsi, ya, agar lebih menancap di dalam jiwa. Penjelasan tadi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Hadhil jumlatu khabariyatun lafdhan. Ini jumlah ini adalah jumlah khabariyah. Khabariyatun itu khabar mubtada dari hadhihi. Al jumlatu badal dari hadhihi. Lafdhan itu halnya, keadaannya. Wa insya'iyatun ma'nan. Tapi jumlah ini, kalau kalimat lengkapnya hadzal jumlah insya'iyatun ma'nan. Tapi insya'i secara makna. Ingat ya, khabar itu pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan. Kalau insya'iyah itu pertanyaan atau perintah. Ada 7 pisang yang sedang berbuah di pondok kita. Itu pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan atau khabariyah itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, tergantung muwafaqah bil waqi'. Ya kan gitu. Tapi kalau apakah pisang di pondok kita berbuah 7 buah? Pertanyaan. Itu insya iya. Tolong dilihat, benarkah pisang yang tumbuh berbuah di kebun kita ada 7? Itu insya'iyah atau khabariyah? Insya'iyah. Kata perintah. Kata perintah, kata tanya, dia tidak bisa dinilai benar atau salah. Nah, kalam Nabi kita ini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, itu secara lafadz khabariyah, Nabi mengabarkan. Tapi secara maknan itu insyaiyan. Nah, bisa begitu ternyata. Nah, ini ilmu ya. Terkadang kalimatnya itu adalah khabariyah, tapi tolabnya sebenarnya dia di sana ada tolab, ada tuntutan. Tidak selalu tuntutan itu dalam bentuk sighah amr. Tidak selalu dalam bentuk sighah amr, uf'ul misalkan, lakukan. Atau lataf'ul, larangan. Jadi tuntutan itu bisa jadi berupa khabariyah. Li'anna ma'naha al-amru. Karena makna dari hadis ini adalah perintah. Jadi dia maknan insyaiyan, lafdzon khabariyah. Ya sama ketika Nabi mengatakan begini, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang urusan kepemimpinan politik mereka diserahkan kepada perempuan. Itu lafdzon khabar atau insya? Khabar. Lafdzon khabar. Tapi maknan insya. Di sana ada tolab, ada tuntutan, yaitu larangan, tolabut tarki, jangan sampai presiden, gubernur, wali kota, bupati itu dipimpin oleh perempuan. Kalau menantang, melawan ketetapan Rasul ini, maka dapat dzam, dapat ancaman. Yakni apa? La yufliha, selamanya tidak akan pernah beruntung. Ini viral, salah seorang tuan guru di Martapura mendukung seorang perempuan. Kemarin sudah pencalonan, ya, dicalonkan oleh Partai Kuning. Nah, si tuan guru ini mengatakan tidak ada larangan dalam agama kita perempuan untuk menjadi pemimpin politik, khususnya gubernur. Tuan guru masyhur beliau. Ya mohon maaf, dalam hal ini kami tidak setuju. Dalam hal ini kami sikapnya jelas. Buya ada menulis tulisan panjang berhalaman-halaman membahas masalah itu tahun 2021 rasanya. Status hukum perempuan menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota. Itu dulu kami tulis ketika ada seorang ustadz di Banjarmasin menjadi calon wakil wali kota di Banjarmasin, yang calon wali kotanya perempuan. Nah, kita kritik dengan membuat tulisan itu. Jadi seorang ustadz jadi calon wakil, si perempuannya jadi calon wali kota.
Nah, ini lebih dahsyat lagi, ada perempuan, ya, istrinya gubernur sekarang, dicalonkan oleh Tuan Guru untuk menjadi calon gubernur. Dan balihonya di mana-mana sudah. Ribuan mungkin ada balihonya sekalson. Nah, kalau orang paham usul fikih, dia akan paham bahwa tadi itu khobar lafzan, tapi insya secara maknan. Jadi artinya sebuah perintah atau larangan itu tidak selalu diungkapkan dalam sighah amr atau sighah nahi. Ya kan? Bagus pang nyaman dipandang kalau misalkan masjid ini bersih gitu. Itu khobar atau insya'i? Lafzan khobar, maknan insya. Artinya apa? Ayo bersihkan, kan gitu toh? Paham? Itu contoh. Nyaman dipandang membantu kopiah putih berataan, misalkan. Baju putih berataan, misalkan. Nah, khabarkah insya? Lafzan khobar, insya makna insya, perintah itu atau setidaknya anjuran. Wa takdir, dan bisa diduga yakni liyashuddal mu'minu akhahul mu'mina kama yashuddul bunyanu ba'duhu ba'dan. Linya lam amr itu, yakni hendaklah amr itu. Mukmin itu saling menguatkan saudaranya yang mukmin, sebagaimana bangunan itu menguatkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Nah, karena ini waktunya habis, kita cukupkan, kita anggap selesai untuk bahasan ini. Nanti kita lanjutkan di ke Al-Hadits Sadis Asyar. Mudah-mudahan masih ada 2 pertemuan. Jadi pertemuan selanjutnya hadis 16 dan 17. Nanti terakhir 18 19. Ya, meskipun kitab ini tidak khatam, tapi dianggap khatam ya. Jadi artinya tahun depan antum ganti kitab Taisir Mustalahil Hadis. Setelah direnung-renung, nanti angkatan 2 mungkin tidak Taisir, jadi biar nggak sama. Tapi pernah kita kaji dulu di Majelis Darul Ma'arif kitab Takriratus Sunniyah. Ya, karena itu bentuknya nazam supaya juga dihafal. Karena untuk mubtadi ini sepertinya memang harus menghafal. Nah, kemarin ditanya apa syarat hadis sahih, kan lupa. Hadis musnad apa, hadis mursal. Nah, jadi kalau antum hafal nazamnya kan enak. Nah, itu ringkas saja kok. Takriratus Sunniyah itu syarahnya ya. Insyaallah ringkas. Nah, antum nanti kalau memang hafal silahkan, meskipun antum tidak ikut mempelajarinya. Nanti untuk angkatan 2 pakai Takriratus Sunniyah. Nah, antum pakai Taisir Mustalahil Hadis. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.